Beliau bersabda, Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, ahillahu, terbitkanlah. Jadi hilal itu bulan terbit, bulan tanggal. Allahumma ahillahu, ya Allah, terbitkanlah alaina, atas kami, bil amni wal imani, dengan keamanan. Ay minal makhawifid diniyah, katanya, wa dunyawiyah, keamanan dari yang menakutkan dalam bentuk agama dan dunia, kekhawatiran, keamanan. Allahumma ahillahu, ya Allah, terbitkanlah bulan ini alaina, atas kami, bil amni, dengan keamanan, wal imani, dan keimanan. Ay bidawamihi, katanya, supaya kita tetap dalam keadaan beriman. Waswal imani, wassalamati, dan keselamatan, wal islami, dan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi, Tuhanku, wa rabbukallahu, dan Tuhanmu Allah. Dengan dikhitab niki adalah bulan. Summa khatabal qabaru biqaulihi Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu, ya Allah. Tuhanmu, ya hai bulan, ialah Allah. Rabbi, Tuhanku, wa rabbuka, dan Tuhanmu, wahai bulan, Allah. Hilal rusdi wa khairin, katanya, bulan yang membawa petunjuk. Hilal, bulan, rusdin, membawa petunjuk, wa khairin, dan kebaikan. Itu yang dibaca oleh baginda Nabi. Ini kata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dari tatkala apabila baginda Nabi menyaksikan bulan tanggal, maka beliau berdoa, Allahumma ahillah alaina bil amni wal imani wassalamah wal islam. Rabbi wa rabbukallah, hilal rusdin wa khairin, katanya. Ini katanya, wa yazid wa qali rabbu rabbukallah, rabbi wa rabbukallah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inni as'aluka khair hadzal syahr wa a'udzu bika min syarril qadar wa min syarril mahsyar ila rusdin wa khairin. Salasa, kata 3 kali dibaca. Ada tamanya amantu billazi khalaqaka. Salah sama kata semua yakul alhamdulillahilladzi adzaba syahrun kaza wa jaa bi syahrin kaza. Jadi itu paling ini ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah, hilal rusdin wa khair. Jadi baginda Nabi selalu beliau membaca tatkala menyaksikan bulan tanggal. Di hadis ini rawat Tirmizi, wa qala haditsun hasan.
Riwayat Imam Tirmidzi. Berdasarkan hadis di sini. Selanjutnya babu fadlis sahur katanya. Ini satu bab pada menerangkan kelebihan makan sahur dalam berpuasa. Makan sahur itu yang terkait ibadah, luar biasa ibadah. Wa ta'khirihi, dan mentakhirkan makan sahur. Mentakhirkan. Jadi anak tahun rapat imsak, mentakhirkan. Malam yakhsha, selama tidak takut tulu'il fajri, terbit waktu fajar. Jadi hal telah lalu jangan karena waktu batal puasa. Dan ini takhiran. Dalam kitab fikih disebutkan bahwa ya 2/3 malam sudah termasuk mentakhirkan. Arti jam 2 juga atas. 2/3 malam lebih dari 1/3 malam ya, termasuk mentakhirkan. Bila minawata tunggu hati ini. Lalu ini hanya kita datang waktu imsak. Yang waktu imsak ini denman subuh. Ya waktu persiapan tanya datang subuh. Jadi sayugian jika ada sadek waswa waktu imsak masih wasa berada dalam berpuasa. Walaupun denman lagu puasa kumumu puasa. Kalau biasa ni kira. Jadi yang pertama Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, kata Rasul ini, bersahurlah. Ini perintah. Amruna dabin katanya. Perintah dalam bentuk sunnah. Wa yasulu asal sunnah katanya. Dan hasillah asal sunnah kita sudah termasuk mentaati, melaksanakan apa yang diberangkan oleh baginda Nabi. Biqalil ta'am katanya. Dengan sedikit makan, walau jur'ata ma'in, walaupun seteguk air. Dia mesti jaga pambesu baik. Wah, ngenang seteguk air wah. Puasa termasuk wah. Puasa isi wah perintah dari Nabi. Karena Nabi Hadi Abdullah bin Suraka katanya marfu'an, tasahharu sabda Rasul, bersahurlah walau bijur'ati mimma'in, walaupun dengan seteguk daripada air, selagak kain ini. Ada kawan wah termasuk tuh sisi maning dari Nabi yang perintah bersahur. Fa'in nabis sahuri barokah kalanya. Maka sungguhnya dalam bersahur itu termasuk barokah. Ada barokah. Barokah ini kan ziyadatul khair, menambah kebaikan. Yasin barokah ini tumbuh kebagusan. Dari berpuasa mendapat kebaikan, balik ke bersahur, balik terumbu kebaikan ini terlipat ganda dari kebaikan. Inna bis sahuri barokah. Karena maka Pak inna bis suhuri barokah. Ini bau kila asawab huna ad-dhamm katanya. Baik bisuhur. Bagi dalam bersahur itu, makan sahur itu termasuk ada barokah. Barokah ziyadatul khair.
itu barokah. Muttafaqun alaihi, hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis yang kedua, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Zaid bin Sabit, tasahharna, katanya, kami para sahabat bersahur. Tasahharna ma'akhir sirah sahabat nih. Kami para sahabat bersahur ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang sahabat baginda Rasul, mereka para sahabat. Summa qumna ila sholati, katanya. Kemudian kami berdiri sembahyang, katanya. Ya, saya disebutkan ayat salat itu ialah sembahyang subuh. Kila, orang bertanya, kam kana bainahuma, berapa jarak di antara keduanya, di antara makan sahur dan sembahyang subuh? Jadi katanya as-sailu huwa Anas, katanya. Ini yang bertanya inilah Sayyidina Anas bin Malik yang bertanya kepada Zaid bin Sabit. Jadi berbicara antara makan sahur dan sembahyang subuh. Kam kana bainahuma, berapa ada di antara keduanya, jarak di antara keduanya? Qala khamsuna ayat. Maka Zaid bin Sabit menjawab, di antara sahur dan sembahyang subuh itu 50 ayat. Jadi kalau kita baca 50 ayat, ayat mutawasitah katanya, ayat-ayat yang pertengahan. La tawilah, bukan ayat yang panjang. Jadi ukuran antara baginda Nabi sahur, makan sahur dengan salat subuh, kalau kita membaca 50 ayat. Dalam surat Yasin kan ini 83 ayat kan. Dan baru surat Yasin. Ampun salat subuh. Ampun salat subuh. Jadi jarak antara makan sahur dengan sembahyang subuh. Aralai dari mana jam, jam. Makin dan more. Jadwal waktu harap. Bila masjid makin tekuih, cerita karena menit datang waktu insaf pasal cerita. Harap subuh. Jadi jarak di antara baginda Rasul makan sahur dengan salat subuh itu kalau kita baca 50 ayat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Yang ketiga, Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, yang berkata, kana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muazzanan, adalah bagi baginda Rasul, bagi Rasulullah SAW muazzinani, beliau punya dua tukang bak, dua muazzin. Ada juga yang mengatakan 3, salah satu muazzinin, ada juga. Tapi di sini disebutkan 2 muazzin. Bilalun, pertama Sayyidina Bilal. Wa ibnu Ummi Maktum, dan seorang namanya Ibnu Ummi Maktum. Ini Ibnu Ummi Maktum ini kira beliau ini ada buta, sahabat yang buta.
al-a'mah. Bagi bahasa ulama, papi jawazul kaun muazzinan. Maka melalui hadis ini kita mendapat pengertian bahwa boleh kalau muazzin itu orang yang buta. Idza kana lahu ma'rifatun bil awqati. Apabila dia mengetahui waktu walau bil ta'rifi, walaupun dengan diberitahu karena waktu ngebang kanggo. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Rasul, inna Bilal, bahwa Bilal, sabda Rasul, yu'adzinu bilailin, dia azan masih waktu malam. Jadi apabila Bilal itu azan, maka itu menunjukkan waktu malam, masih waktu malam. Fakulu wasrabu, maka makanlah dan minumlah. Masih gagu bekelur, masih gagu enak. Hatta yu'adzina ummi maktum, sehingga azan yang namanya ibnu ummi maktum. Dari malik desa Nabi lawan masih Bilal ngebanya masih waktu malam. Kanggo masih ganggu bekelur, masih ganggu enak dalam keadaan berpuasa. Sehingga ngebah ibnu ummi maktum. Qala hai Ibnu Umar, kata Rasul ini, berkata Ibnu Umar, bukan Rasul. Qala hai Ibnu Umar, walam yakum bainahuma, dan tiadalah di antara keduanya, bangnya Sayyidina Bilal dan bangnya Ummi Maktum, illa ayanzila hadza, kecuali bahwa turunlah yang ini, wa yarqa hadza, dan naik yang ini. Niki basin Ibnu Umar, antara bangnya Sayyidina Bilal kata Ummi Maktum, illa ayanzilah, melainkan bahwa turunlah ini dan naik yang ini. Maksudnya katanya nih, kalau ulama kan, al makna artinya, anna Bilal kana yu'zanu qabla al-fajr. Karena Sayyidina Bilal itu azan dia sebelum subuh untuk membangunkan orang-orang untuk bersiap salat subuh. Makna azan Sayyidina Bilal ni jadi berduduk, ada siap untuk salat subuh. Tengok nilai salat subuh berjamaah ni kan, masalah subha fi jama'atin faka'anna maqama laila kullahu. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, maka seolah dia ibadah, berdiri ibadah waktu malam sepenuhnya. Maka sembahyang semalam penuh. Dalam sholat isya berjamaah kan, maka nama qamanis wal lail, maka semakin ngajang ibadah setengah malam 6 jam. Dalam subuh sembahyang berjamaah semakin sembahyang 12 jam. Ya nilai ini. Setelah kedua itu maka di waktu baginda Rasul, maka Sayyidina Bilal itu azan pertama sebelum subuh. Itu untuk membangunkan nih
yang pada tenang ini. Yang petuis dengan ini. Makin ini kan telah kan pengajian isi merbos lagi itu ibu tuis pakai masalah itu malas tuis hal anu wah bibi masjid makin gitu biasa lah nih jadi tradisi kebiasaan selalu mentimur nih mentimur mulai kan beduk lah betul lah atau beduk nih waktu subuh lain kan ingat lagi ada wakaf kira kembali parasit lagi kok tua dari imam ini 1000 tak kira zikir niki 1000 dagang menu masih jaga tengah niki masih petang dia berarti subuh lain dan lain-lain niki lagu dipandukan waktu kalau jadwal di mana arah niki dan insyaallah terima lah niki dia tak salah dengan ia kan pengetahuan dan lain niki ia kan pengetahuan kemudian masih dalam keadaan berbuka kan mundik man telang ruan bulun betak kan jalan di man bani buku dah lain maaf lain ni ini jadi jam bulun betak kan pun masih pegita jadi ki di man bani buku telah buku lain agak puasa lain ni nyaur aru buku telah lain kebiruan puasa dan lain-lain ini mulai jam 2 lain dan bani dan nyawa jam 2 dan bani makin kerah lengkap hati jadi lagi ini dalam baginda Rasul ada masih ngebar Sayyidina Bilal berarti di mana subuh masih jam bergelur ngenak lagu lamunah ngebar Ibnu Maktum berarti arah waktu subuh. Maka qala berkata Ibnu Umar walam yakum bainahuma dan tiada ada di antara keduanya banyak Sayyidina Bilal kata Ibnu Maktum illa anzila ayanzila hadza kecuali bahwa turun ini wa yarqa hadza dan naik ini muttafaqun alaihi. Jadi makna niki al-mana ana Bilal karena yu'zanu qabla al-fajr. Adalah Bilal itu azannya sebelum waktu subuh. Kata Rabbasu pada azan ini doa. Setelah selesai azan yang berdoa wa nahwumi. Summa yarqabul fajr. Kemudian datanglah waktu subuh. Fa iza qaraba tuluhi katanya apabila sudah dekat akan terbit waktu subuh, nazala maka Sayyidina Bilal turun. Bahwa Ibnu Maktum katanya, maka diceritakan, wahai Ibnu Maktum, ini hari subuh, fatahaba bintoharati wa ghairiha. Nah dia bersiap-siap dengan bersuci dan lain-lainnya. Semuanya toh. Kemudian dia naik. Orang lain lagi tahu untuk kambang ini ya pasar kan. Gimana dia Nabi Sirana kita di atas sana tahu ini kadang-kadang di atap jebak masjid mulai gue pandal kan ini tangan kebang alhamdulillah bapak hari yang lagi oleh ini datang lagi ini suara walau jarak tidak perlu speaker sekedar corong ini gaduh lah makin lo speaker tergaduh masih dan kedengar ada dekat masjid tiga santri naik lagi sila tengok padan lagi terlebih pada kerja hampir 2 kilo lagi masih murah 2 kilo ada lagi oleh suara lagi corong biasa sing lagi dikati nak kamu nak beli suara makin lagi lo speaker sekian watt juga bukan sikit. Ada yang keempat Amr bin As radhiyallahu anhu. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu.
Anna Rasulullah SAW qala, bahwa baginda Rasul bersabda, kata Amr bin As, faslu ma baina siyamina, perbedaan di antara puasanya kita, puasa kita umat Nabi Muhammad SAW, wa siyami ahli kitab, dan puasanya orang ahli kitab, orang Yahudi, Yahudi Nasrani itu ahli kitab. Ini bedanya, perbedaannya, aklatus sahar katanya, ialah makan sahur, makan sahur. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi beda. Lamun ahlul kitab Yahudi Nasrani lah puasa untuk makan sahur nih. Dalam umat Nabi besar Muhammad SAW, ya puasa dengan makan sahur. Selanjutnya babu fadli ta'jilil fitri wa ma yaqturu alaihi wa ma yaqulu pada iftar. Dikira Allah